Dan ternyata isi koper misterius itu adalah mayat manusia, cuy. Bahkan dalam koper itu tidak hanya satu mayat, melainkan... Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di video ini. Selamat datang di channel saya. Dan jangan lupa untuk dukung dengan cara like, comment, and subscribe. Beberapa bulan lalu ada video viral di TikTok. Nah, dikisahkan sekelompok remaja Amerika yang sedang mengikuti challenge di aplikasi baru yang bernama Randonautica. Momen itu diabadikan lewat akun TikTok-nya, cuy. Aplikasi yang terkait dengan TikTok ini mempunyai moto mengubah dunia di sekitar Anda menjadi petualangan. Aplikasi yang dikenal sebagai Randonautica ini akan membimbing penggunanya untuk menjawab teka-teki sambil melakukan eksplorasi di lingkungan sekitar. Jadi intinya kalian ingin mendatangi tempat yang sekiranya ingin kalian datangi. Contohnya pengen ke tempat angker di sekitar rumah kalian. Kalian cukup mengatur jarak yang ingin ditempuh ke tempat tujuan. Maka aplikasi ini akan membawa kalian ke tempat yang kalian inginkan. Nah, aplikasi ini sangat menjadi populer saat warga TikTok menjadikan aplikasi ini sebuah challenge yang diabadikan di akun TikTok-nya. Salah satunya video ini. Wait, open it. Open it. It stinks, y'all. It washed up. Pasti kalian udah pada tahu kan? Tapi mungkin di antara kalian belum ada yang tahu. Sebenarnya isi dalam koper itu apaan sih? Penasaran? Hayu! Aku ceritain lagi dari awal nih, supaya nantinya enak nyambungnya ke cerita selanjutnya. Jadi ceritanya, ada sekumpulan remaja perempuan bersama teman-temannya sedang mengikuti challenge Randonautica, di mana mereka sedang menantang diri mereka untuk mendatangi tempat kejadian pembunuhan. Jadi mereka memilih tempat yang ingin didatanginya itu tempat yang pernah terjadi pembunuhan. Lalu aplikasi itu mengarahkan ke daerah Duamis Head, tempat perairan Seattle, dekat Luna Park di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Jumat 19 bulan 6 2020 hingga mereka ke area bawah jembatan yang jarang dilalui orang. Di sana mereka menemukan sebuah koper yang terselip di antara bebatuan besar. Mereka bercanda dan menduga kemungkinan isi koper tersebut adalah uang dalam jumlah yang tak sedikit. Kemudian gadis berkaos ungu mendekat dan mencoba membuka koper tersebut. Namun saat mendekat, gadis itu mengatakan jika isi koper mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ih, bau banget guys. Nah, kata si perempuan yang pakai baju ungu. Dalam video yang diunggah di TikTok itu, para remaja terlihat tertawa ketika mereka menggunakan sebatang kayu untuk menyodok-nyodok koper itu. Saat itu tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Ia mengintip isi koper menggunakan ranting pohon karena khawatir mereka tidak berani membuka isi koper itu. Mereka menduga-duga isi koper mungkin makanan basi, bahkan mayat manusia. Mereka lalu memutuskan untuk menghubungi polisi. Pihak berwenang menanggapi kejadian setelah menerima panggilan tas yang mencurigakan di pantai. 1 jam kemudian datanglah polisi ke TKP. Dan ternyata isi koper misterius itu adalah mayat manusia, cuy. Bahkan dalam koper itu tidak hanya satu mayat, melainkan 2 mayat manusia yang telah termutilasi ditumpuk jadi satu di dalam satu koper, cuy. Selain koper hitam, masih ada koper lain yang berada di dekat air pantai. Akhirnya detektif berhasil mengidentifikasi mayat tersebut. Lalu siapakah mayat yang ada di dalam koper itu? Identitas mayat tersebut adalah Jessica Louise, 35 tahun, dan Austin Warner, 27 tahun, cuy. Jadi yang ditumpuk itu ternyata cewek dan cowok. Kantor penguji King Country mengatakan Jessica dan Austin tewas tertembak beberapa hari sebelum dimutilasi. Merinding. Jessica Louise yang lahir di Maple Valley dan baru-baru ini tinggal di dekat Seattle. Kerja di Lawrence Adult Family Home, mengurus para lansia. Kalau bahasa Indonesianya, kerja di panti jompo.
Louise dikenal sebagai perempuan anggun, penuh kasih sayang, penyabar. Dia memiliki hati yang besar, bersedia membantu siapa saja yang membutuhkan. Louise ibu dari 4 anak. 2 telah lulus SMA, 1 masih sekolah SMP, dan 1 yang bungsu masih SD. Warner, kekasihnya juga penduduk asli Washington. Louise dan Warner telah menjalin hubungan sekitar 8 tahun. Mereka telah hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Di hari terakhirnya mereka mengalami kesulitan ekonomi, cuy. Meskipun begitu, mereka selalu bersama-sama menghadapi masa-masa sulit. Setelah kedua mayat berhasil diidentifikasi, polisi langsung mengerahkan timnya untuk memecahkan kasus dan mencari pelakunya. Selain itu, saudara Louise yang bernama Gina Jackie turut membantu dengan akun GoFundMe, platform penggalangan dana sosial gratis terbesar di dunia. Hasil penggalangan dananya akan dijadikan hadiah sebesar $10.000 bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi pembunuh keponakan dan pacarnya itu, cuy. Lalu, siapa sebenarnya pelaku yang telah membunuh mereka berdua? Polisi berhasil melacak keberadaan pelaku saat memeriksa kediaman korban yang diketahui tinggal di Buren. Louise dan Warner telah menyewa rumah di sana sekitar bulan Desember 2019. Dan pemilik tempatnya itu bernama Michael Lee Dunley yang berusia 62 tahun, cuy. Saat diperiksa ke dalam kamar korban, awalnya polisi menduga kejadian itu tidak mungkin terjadi di sana. Tempatnya yang rapi, bersih sempat mengecoh para penyidik. Hingga polisi menemukan petunjuk pertama dari sebuah lubang pada dinding kamar korban yang diduga bekas tembakan peluru. Pendalaman terus dilakukan polisi demi mendapatkan petunjuk-petunjuk lainnya, menyisir seluruh area hingga menginterogasi orang yang tinggal di sekitar TKP. Akhirnya petugas mendapatkan petunjuk kedua dari kesaksian tetangga korban. Jadi ia mengatakan sekitar tanggal 9 Juni pernah mendengar suara tembakan dari rumah yang disewa korban. Dia juga sempat mendengar seseorang memohon-mohon dengan kalimat, "Mohon jangan lakukan itu, biarkan kami pergi." Lalu suara tembakan meletus beberapa kali. Bahkan si saksi itu sempat menelpon 911 namun tidak ada tanggapan sama sekali, cuy. Kesaksian itu memperkuat penyidik untuk lebih dalam memeriksa sang pelaku, yaitu Michael Lee Dunley. Dia ditangkap pada hari Rabu sekitar pukul 8.30 malam di rumahnya di Ambaung, sekitar 10 mil selatan Seattle. Hingga akhirnya polisi mendapatkan pengakuan dari pelaku pembunuhan Louise dan Warner adalah Michael Lee Dunley. Awal terjadinya pembunuhan, yaitu Louise dan Warner telah menyewa kamar di tempat si Michael. Saat itu kondisi mereka sangat buruk karena mengalami kesulitan ekonomi, sehingga beberapa bulan terakhir tidak sanggup membayar biaya sewa sebesar $1.500. Di malam itu, 9 Juni, Michael dan kedua korban bertengkar hebat. Michael menyuruh mereka untuk segera mengemas barang dan pergi dari tempatnya, alias diusir, cuy. Namun mereka tidak mau mendengar peringatan dari si Michael. Untuk yang kesekian kalinya, Michael datang dan mengusir mereka. Kali ini Michael membawa senjata api, cuy, berniat untuk menembak mereka berdua. Louise dan Warner saat itu sempat memohon agar tidak menembak dan bersedia untuk segera pergi dari tempat si Michael. Namun niat dan tekad si Michael sudah bulat, cuy, untuk menembak dan menghabisi mereka berdua. Michael tanpa ragu menarik pelatuk senjata ke arah Louise. Timah panas langsung menghujam Louise. Sebanyak kurang lebih 4 peluru mendarat di tubuhnya. Lalu sasaran kedua, Warner yang saat itu syok melihat Louise roboh di depannya bersimbah darah, harus menerima satu tembakan yang membuatnya langsung tewas seketika, cuy. Setelah si Michael berhasil membunuh, dia sempat kebingungan. Untuk melenyapkan barang bukti, tubuh korban dimutilasi menjadi beberapa bagian.
dibungkus ke dalam kresek sampah sebelum dimasukkan ke dalam koper. Tiap potongan tubuhnya dicampur dalam satu wadah. Sebagian lagi dimasukkan ke dalam tas-tas yang lebih kecil. Setelah dikemas rapi, pelaku membawa dan membuangnya ke perairan Shallow. Diduga kedua tubuh korban yang terpotong-potong dimasukkan ke beberapa tas dan koper, lalu dibuang secara terpisah. Koper satu terdampar di blok 1100 Ike Avenue SW pada tanggal 19 Juni tepi perairan Shallow. Di sanalah kasus pembunuhan ini terungkap setelah sekelompok remaja TikTok menemukan sebuah koper itu lalu viral di media sosial. Pada tanggal 22 Juni, ditemukan lagi tas lain dekat blok 10.000 West Marginal Place dekat gardu listrik Shadow City Light. Akhirnya Michael Lee Dunley didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2 dalam kematian Jessica Louise dan Austin Warner. Dia diinterogasi dan dimasukkan ke penjara King Country, didenda sebanyak $5 juta. Diduga banyak orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Louise dan Warner. Setelah tubuh mereka diotopsi, ada kejanggalan di setiap potongan tubuhnya, cuy. Jadi pemotongan pada tubuh Louise dan Warner tidak teratur dan nampaknya dilakukan dengan cara berbeda dengan berbagai perangkat. Selain bekas peluru di potongan tubuh korban, diduga mengalami penyiksaan terlebih dahulu, coy. Sebelum ditembak mati, kemudian dimutilasi. Jadi sampai saat ini belum ada kabar lagi tentang pelaku lain. Nah, itulah akhir dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung aku dengan cara like, comment, and subscribe.